Robert, ya, Hmm, apa kabar malam ini Mas Bro Robert? Ya, nampaknya cerah nih, ya, dengan secerah kelihatan kamera. bahagianya dan dengan ceria. Cerita nih ya. Tadi dari mana sih Pak Bro? Ya, sehingga kok katanya oke banget nih ya malam ini nih. Ya, eh, jadi nikmatin aja, Pak Bro gitu. Jadi lately ini kebetulan lagi ada beberapa eh, courtesy call gitu, ya, beberapa kerjaan gitu. Ada tentang branding gitu, ada tentang startup gitu kan, terus ada tentang organizations dan ini menarik sekali gitu loh. Nah, kebetulan nih waktu gue dapat undangan lu nih kan, branding in Hmm, insurance gitu loh. Gue bilang, ya, wah ini pas banget nih. oke. Memang ini topik yang agak-agak genting dan pinggir jurang. Iya bro. Karena kalau kita lihat kondisi industri asuransi sekarang, Mm, ada katakan ini tahun 2023 tahunnya perubahan asuransi. mm, Ya, karena kita lihat ada peristiwa Jiwasraya, peristiwa mm. Bumi Putra, peristiwa Warna Arta, peristiwa MSIG, Krishna Life, ya banyak tuh mereka banyak MSIG tuh, berguguran. sorry, yang MSIG kemarin 200 Ya, M. MSIG 200 M ya. Ini lagu aduh gugur. Artinya mencoreng nama baik asuransi, dunia asuransi pada umumnya, Ya. Mm, khususnya yang tadi terkait MSIG ya terjadi apa itu saya sebutkan nama-nama. Tapi kan nama mereka tercoreng ya khususnya dan dunia asuransi pada umumnya tercoreng. Maka apa perlunya suatu branding ya, Bro? Kalau mm. kita dulu kan apa arti sebuah nama gitu kan. Iya, Ya apa siapa kedua kata nama ya? Shakespeare ya kan, apalah Ya arti sekarang sebuah nama ya. betul kita panggil nama Bro aja Mas Bro aja udah cukup ya. Nah kan menurut saya ini ada namanya Robert Abi ini. Ya, biasa Mm. kenal kan apapun nama Abinya itu apa Bro? Ya. AB itu kependekan dari Ali Benjamin gitu. Jadi Alay itu jadi nama dari kakek gua. Semua cucu Hmm. kakek gua yang laki ada kata Alinya gitu. Dalam Hmm. bahasa dalam bahasa Sumatera itu artinya pengganti lah, pengganti Hmm. kakek jadi turunan kakek. AB Oh, itu jadi Ale Benjamin. Gitu. Ali ya. Oh, ya. Ya artinya kan nama suatu khas ya. Ya, Robert Abi mm, Alay apa? Ale Benjamin. B-nya Ali itu Benjamin. Ali Benjamin. Mm-mm. Artinya khas Ali Benjamin, Robert. Mm-mm. Arti orang akan berminat tuh nanti tertanam di wajah di apa di benak mereka Robert Mm. AB, Ali Ya, Benjamin gitu. Sama saya juga gitu kenapa orang tua manggil Abdullah Amrit ya. Abdullah artinya hamba Allah, Amr pemimpin ya. widih, Pemimpin luar hamba Allah biasa. artinya mesti saya nyalek nyalek jadi presiden nih. Kalau gitu. Jadi, sebuah nama itu ternyata ada makna dan ada suatu hal yang diingatnya. Nah, Yes. sama sama dengan branding kayak gitu, Bro. Yap. Jadi ya brand itu versi paling dasar tuh kan nama. Hmm. Ya, dari leluhur kita tuh kan ibaratnya sejak manusia itu diberikan nama, leluhur kita kan sudah punya secara alamiah untuk memberikan nama. Ya, jadi calling dari zaman dulu tuh orang udah sudah melakukan aktivitas branding sebenarnya. Hmm. Iya kan gitu. Karena elemen paling dasar dari sebuah brand itu adalah nama gitu loh. Ini Ya ya. kan elemen paling dasar gitu. Jadi brand itu kan dia punya key elements gitu ya. Nah, kita semua punya nama dari zaman nabi-nabi dulu ya kan dalam catatan Hmm. kitab suci udah ada tuh. Iya Hmm. kan? Gitu. Ya. Mundur lagi sebelumnya, kalau kita lihat di National Geographic atau di apa channel-channel science, gitu kan, yang jutaan tahun yang lalu tuh suku Aztec apa segala macam, mereka ada gambar, mereka ada nama juga. Oh. Tapi mereka nama itu kan mencerminkan objeknya ya, mencerminkan Exactly. seseorangnya atau mencerminkan lokasinya, gitu ya. Mm-mm. Seperti Bro tadi cerita, Mm. saya pernah ke Mesir berapa berapa lama kemarin? Ya, Sebutari. ya, ketika di Mesir itu candanya apa? Panggil aja Ahmad, gitu ya, Oh, iya. Muhammad, ya laki-laki ya. Artinya karena di Mesir Islam gitu ya, pasti Muhammad gitu ya, kan ya, atau Ahmad. Iya. Berarti nama itu ternyata mencerminkan suatu wilayah tertentu atau mencerminkan suatu objek yang di kita sebutkan gitu ya. Yes. Sama dengan branding berarti itu bro ya. Artinya kalau branding di asuransi yang sudah Mm. masalah tuh kayak Bumi Putra Ya, artikan Jiwasraya. pribumi Bumi Putra.
Berarti mendingan Ya, orang pribumi gitu ya. Jiwa mm-mm. seraya, jiwa raya. Sebelumnya gitu Ya, jiwa seraya. Artinya mencerminkan itu gitu ya. Begitu nggak mm-mm. bro? Tentang branding. Iya. Jadi, nah kalau yang kita bahas sekarang nih ya branding di asuransi ini kan kita bicara branding secara keseluruhan di industri asuransi. Hmm, Nah, industri itu bisa bisa rusak namanya karena ya beberapa oknum saja gitu loh. Ya kan pepatah zaman dulu tuh kan Pak Bro, ya gara-gara nilai setitik rusak susu sekampung-kampung kan katanya gitu. Iya nggak? iya, Iya kan? Gitu. sekampung. Iya lo kelakuan lo gitu nilai setitik sekampung-kampung susu rusak kan gitu. Nah, Eh, jadi karena beberapa oknum gitu ya, dan ini sayangnya berulang gitu loh. Sebelumnya kan dulu ada kasus Pru tuh kan, yang sampai rame di media ada juga gitu loh. Jadi eh, sementara industri butuh membangun kepercayaan kan gitu loh, betul, dari betul. customer gitu loh. Hmm, Di negara-negara maju orang udah nggak ada isu lagi tentang insurance, hmm, nggak ada isu. Kalau kita nggak pakai insurance malah mereka aneh gitu kok, kamu hmm. manusianya termasuk terbelakang ya gitu loh, Iya. Jadi ya kan suatu gitu. sana sudah suatu kewajiban ya bro ya. Yes. Kalau itu Mm-mm. ya artinya mungkin nanti tadi Mas bilang sebab nila rusak susu sekampung karena cuma 5 atau berapa perusahaan ya Mm-mm. Jiwasraya, Bumi Putra, Mm-mm. kemudian Kresna, MSIG NIPSG, titik tuh kemudian kemarin Warna ada juga tuh Aksa, Aksa. Aksa itu kan cuma 5 atau 6 perusahaan Ya, asuransi. ya. Akibatnya industri jadi sekampung rusak. Iya, sekampung-kampung rusak Ya, tuh. satu industri jadi rusak Iya, gitu ya. betul. Sebab inilah tuh. Sebab 6 atau 7 perusahaan akhirnya Mm-mm. bisa. Tapi gimana baru untuk bangkitkan kita kenapa sih perlu sekali ya Mm. branding di suatu perusahaan tuh? Banget gitu. Jadi Banget ya perlu ya. banget banget. Ibaratnya gini loh. Itu di salah satu konten yang akan kita launching ya. Jadi gini, branding itu kalau kita dalam perspektif bisnis, ya branding itu bukan keharusan, tapi pilihan. Hmm. Bisa nggak orang berbisnis tanpa branding? Hmm. Bisa, Oh iya, bisa. bisa. Kangkung yang lo beli ada mereknya nggak? Ikan nila yang lo beli tiap, yang bini lo beli tiap hari ada nggak tulisannya di itunya? Enggak kan? Ya. Ya nggak? Ya ada banyak perusahaan yang contoh di fashion ya, dia bikin t-shirtnya aja, nggak dipasangin logo. Hmm. Lalu dijual ke garment, baru disablon, baru dikasih merek. Hmm. Perusahaan yang menjual kaos polos ada. Bisnisnya gede-gede. Ya tanpa ada brand. Tanpa ada brand. Oh, yang memiliki brand kemudian yang finishingnya itu ya apa Ya, gitu. orang yang kedua, pihak Yang kedua, kedua. yang dia beli kaos polosnya, dia kasih brand atau dia sablon. Perusahaan pertamanya hidup gak? Hidup. Sampai capek tuh mesinnya 24 jam produksi. Serius. Tapi begini, tadi benar kan ada kaos baru kan ya. Tapi ini apa? Sogo apa lah ya? Apa Nah, ini? Sebentar ya ini. Sorry. hmm, hmm, Ya, ini karena kemakan merek. ah, Ya, Hugo. Hugo, ya. Promosi. Dan Ya nggak apa-apa. Namanya ini juga memang ini. acara branding ya kan. Ya, artinya Hmm, mungkin ketika si Hugo itu beli sama si pabriknya nggak ada hmm. merek. Nggak ada Tap- merek, polos. Ya, tapi begitu dikasih merek, harganya jadi berbeda. Nah, Gitu. disitulah Ya. ketika kita menggunakan merek ada manfaat lebih. Ya, kalau di apa? Kalau di dalam literatur branding itu kan yang paling simpel deh. Kotler tuh bilang gini, Kotler sama Keller, endowing. Ya, jadi ketika sebuah produk dikasih brand, lu dapat keberkahan tuh. Keberkahannya apa? Karena lu bisa naikin harga. Hmm. Iya kan? Hmm. Lu bisa Betul. kalau lu naikin harga, lu punya spare profit nambah dong. Hmm. Iya nggak? Karena punya brand gitu loh. Dan yang kedua, brand itu kan paling simpel sebenarnya itu memfasilitasi loyalitas konsumen. Lu suka nih makan, tuh bubur enak tuh gitu. Bubur apaan tuh? Itu di pojokan situ tuh, pojokan mana nih? Gang ketujuh.
di belakang komplek. Wah, ribet banget orang dengernya. Nyarinya susah dong. Gitu. Oh, bubur itu Bang Mamat. Oh, Bang Mamat, sebelah mana belakang tuh? Lo tanya aja. Orang mau nyarinya kan gampang, bubur Bang Betul. Mamat, ya kan Oke. gitu. Karena Orang ada nama ah, tadi ya, yes, nama kasih tuh, nama bring Bang Mamat gitu ya. Bang Mamat, bubur Bang Dibandingkan Mamat. cuma bubur tok karena mungkin bantu kamu bubur. Iya, Ya. kan ada bubur Sukabumi, bubur Cirebon, kagak ada Hmm. namanya. Bubur Cirebon di mana juga ada bubur Cirebon. Hmm. Bubur Bandung apa nih? Gitu kan. Hmm. So, itu terlalu generik gitu loh. Nah, tapi kalau Hmm. punya basic elemen, minimal basic elemen dari brand. Nah, kita punya fasilitas, ya kita diberi keberkahan, endowing kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kita dikasih keberkahan untuk orang bisa comeback lagi ke kita. Loyalitas ya. Tapi Prioritas. eh, kalau lu nggak beres nanganin lu punya produk, nanganin lu punya brand, nama yang sama itu bisa jadi bumerang buat lu. Gitu. Ya, berapa yang lalu kita lihat, bro, Hmm. ada nama merek nggak apa-apa disebutkan di Nggak sini. apa-apa, kan kita diskusi Sony umumnya. gitu ya. Hmm. Ada Suni. Hmm, Nah, hampir nyaris sama ya, ya. Lah ada apa Sanyong ya. itu. Ada Nah, dulu Kingswood, ya. Kingswood tuh, palsuannya dari Kenwood. Ya, Nah, ketika di makanan ada KFC, CFC hmm, jadi KFC. ya. Ah, nyaris sama gitu ya. Mungkin strateginya bagaimana sehingga mereka memepet nama yang sudah terkenal pakai pakai nama Hmm, itu. Ya. hmm, Apa itu gitu kayak bro ya. Kali memperkenalkan produk dia baru nempel terhadap produknya sudah ada yang sudah ngetop hmm. dengan brand yang apa yang sudah ada yang sudah duluan ada gitu ya. Sehingga membuat nama Ya, hampir sama. boleh-boleh aja, tapi nggak punya power. Hmm. Nggak ada power. Itu kan mereka gini, daripada gue invest lama bangun brand. Ingat waktu once kita menetapkan sebuah brand pada sebuah produk, itu kita bicara investment, bicara investment Pak, gitu. Karena investmentnya, oh ini panjang nih. Tapi singkat cerita gini, Hmm. tidak mungkin ada brand itu ya bagus kalau produknya jelek. Nggak mungkin. Ya. Brand yang besar itu selalu lahir dari produk yang hebat. Hmm. Yang kita lihat hari ini, brand-brand besar, produknya hebat semua, Pak. Gitu ya. Jadi Ya memang kan? mencerminkan ya. Betul. Nah, untuk Ya, membuat produk yang hebat, itu kan dia harus investasi. betul. Term of quality, konsistensi, teknologi, inovasi, terus Hmm. biaya untuk brandingnya. Kan pakai biaya tuh. Emang iklan gratis. Kan kagak, ya kan? Iya, betul. Artinya dari awal, dari mulai produksi, dari mulai konsisten dia menjaga nama dia, Mm-mm. mempertahankan loyalitas terhadap pelanggan ya, Yes. dunia itu. Ya artinya apa kita perlu suatu saat atau berapa tahun sekali kita perlu meninjau nggak suatu brand gitu ya. Artinya mungkin brand ini Mm-mm. sudah mulai turun atau mungkin kita bikin Mm-mm. brand baru atau logo baru. Mm-mm. Oke, Itu berarti untuk itu kan kita menaikkan lagi. melakukan review ya, review Hmm, performance dari sebuah brand. hmm, Nah, lazimnya, lazimnya itu kan kalau di perusahaan yang established, itu dia setiap tahun ada review. Review apa performance dari brand. Nah, performance dari brand itu di beberapa company itu dibedakan dengan performance dari sebuah produk. hmm, Ada yang dibedakan, ada yang digabungkan. Bedanya di mana? Kalau bicara performance produk, berarti dia melihat persepsi konsumen hanya pada produk. Ya, fungsinya dari sebuah produk. Kalau itu sabun, apakah membersihkan, anti kumannya, bikin wangi, kulitnya lembut, ya kan? Kalau dia pasta gigi, membersihkan gigi, memutihkan gigi dan seterusnya. Lebih ke fungsional produknya. Nah, tapi umumnya mereka melakukan review setiap tahun. Nah, hmm. kalau mau review panjang, ya disarankan itu per 3 tahun. Melihat Hmm. ulang positioning brandnya masih relevan nggak hari ini. Oke. Artinya kalau kita lihat kan hari ini ada istilah apa generasi Z, generasi Oh, Gen Z. ya, Hmm. kemudian generasi apa lagi ya, kolonial, milenial gitu ya. Artinya mereka Lu tuh secara lain kolonial.
Ya, beda kan, suka Iya, kolonial dengan merek-merek yang mana gitu ya. Nah, banget. sama Mm-mm, yang milenial kan tentu, wah mereknya bagaimana gitu ya. Oke, mm-mm, ini kasus seperti di Bumi Putra kali ya. Ini mm-mm. seperti kolonial ya. Oh banget, Namanya kan, itu mah dinosaurus semua. Masya namanya Allah. Bumi gitu, Bumi Putra. Kalau tadi kolonial banget gitu ya. Cuma dibandingkan dengan adanya insuransi baru nih kayak Fitter Ready Ya, ya, apa FWD. asuransi yang elektro gitu ya, yang memang sekarang sudah anak-anak milenial gitu, itu Ready yang baru ini, itu semacam agen Mm-mm, penjualan di dunia asuransi. mm-mm, Ada lagi mm-mm, pasar mm-mm, polis market gitu ya, dan ada lagi mm-mm. nama-nama yang Ya, didengar telinga milenial tuh oke gitu ya, sehingga ada suatu perlu peninjauan yes. brand tadi ya bro ya, artinya mungkin 3 tahun berapa tahun gitu Mm, ya bro ya, atau menyesuaikan dengan kondisi ya, aman ya, ada kondisi konsumen gitu bro ya. betul. Hmm. Ya. Nah, jadi gini, lu sebagai pemilik brand, nah kita harus bijaksana juga nih Pak Bro. Hmm. Contohnya gini, eh, Mercedes-Benz nggak bisa tuh diganti nama jadi Mercedes-Benz gitu, nggak bisa juga, ya kan? Rolex ya Rolex, mau generasi apapun ya, ada brand-brand yang memegang teguh heritage, Hmm. yang kalau itu dirubah dia kehilangan powernya, kehilangan kesuciannya gitu loh. Hmm. Sementara orang membeli mahal itu kan karena kesuciannya, Iya, karena susiannya ada merek ya kan? ini. Gue pakai Hmm. bahasa kesuciannya itu biar lebih mudah dipahami, genuinity, ya kan genuine, ya Jenis. kan, ya kan gitu. Nah, jadi like, nah itu biasanya luxury brand, dia itu akan long lasting tuh, dia akan Hmm. jaga kesuciannya itu, ya Sucian kan. tetap dijaga, tinggal ditambah belakangnya mungkin Mercedes-Benz Nah, eksklusif. Masih, modelnya dia ya, bisa bikin model yang kekinian. oke. Atau seperti ketelat Kijang ya. Itu Yes. ada Innova, ada Mhm. lagi apa? Kijang Rebel ya, apa lagi kalau nggak salah itu artinya nama tadinya Fusion itu tetap jaga, tapi untuk melihat ke zaman sekarang tidak sesuai anak muda, selain Yes, bentuknya dirubah, juga ada tambah nama yang kayaknya betul, agak gitu ya. betul. Nah, itu namanya apa? Nama tambahan lah. Ya, Ya, nama tambahan betul. betul. Jadi ada Gitu. nama tambahannya. Sederhananya gini, Toyota itu dia menganut yang namanya branded house. Apa itu branded house? Branded house itu semua di dalam perusahaan itu produknya. Nah, ada nama depan, nama keluarganya tuh. Toyota, Toyota apa, Toyota Camry, Toyota ini. Betul. Honda juga begitu. Ya, ada Ya, apa. Nah, betul. itu jenis perusahaan yang menggunakan prinsip branded house. Brand house. Ada versi kedua, Hmm. namanya House of Brands. House of Brand itu paling sederhana contohnya seperti Nestle. Nestle punya Hmm. banyak macam-macam merek, tapi under Nestle. Oh, namanya tetap Unilever, dipakai. ya, punya Hmm. banyak tuh. Nestle itu kalau gue nggak salah nanti tolong koreksi, itu dia punya 6.000 merek Hmm. di dalam rumahnya Nestle. Dari jenis bubur, dari jenis susu ya, Apa dari aja lu jenis sebut. Nah, hmm, Nestle itu ya, gila. Nah, itu tetap. itu Oke. House of Brand Hmm. gitu. Jadi dia punya puluhan bahkan ribuan merek. Hmm. Nah, kalau Ya. Toyota Hmm. dia menggunakan prinsip branded house. In-house. Ya, karena Toyota ada untuk kelas atas, kita kena Ya, ada Toyota Alphard, ya, atau betul. Camry. Kelas Mm-mm. menengah ada Toyota Avanza, ya. Kelas Mm-mm. bawah lagi ada Toyota Gia apa? Gia Mm. gitu, gitu kan ya. Arti tetap nama Toyotanya tetap dipakai, plus tinggal mau ke kelas atas ke bawah nih gitu kan. Ya, Kelas atas betul. pakai Alphard Ya. atau Camry gitu kan. Samsung juga gitu kan? Gitu. Tapi nama si Toyota tetap Seri-serinya. Betul. serinya. Artinya Gitu. segmen pasar disesuaikan dengan Yes. sasaran yang mana Nah, gitu ya. ini kita harus bijaksana ya. Gue selalu Hmm. bilang gini, di dalam brand tuh nggak ada istilah hukum kaku, nggak ada. Fleksibel brand itu. Hmm. Ilmu branding itu kan art and science. Gitu nggak bisa. Wah yang paling bener tuh harusnya kayak Toyota. Bukan paling bener, bencong. Itu Hmm. pilihan. Ya kan? Lu denger nih gitu. Itu pilihan.
Hmm. gitu. Jadi mungkin kurang baca kali itu orangnya. Ada beberapa konten kreator gitu ya, suka nyaplak nggak jelas gitu loh. Ya, Hmm. yang paling bagus tuh begini, gue bilang ah kurang baca nih orang, kurang jauh belajarnya gitu loh. Hmm. Ya kan, boleh pilihan gitu loh. Ya kan, lo mau yang di adjust itu gini. Lo main brand itu tuh lo kayak main musik pak, art and Hmm. science, Oh. art and science. Sisi artnya tuh brand tuh gede loh, jangan salah. Tapi ada saintifiknya. Contohnya saintifik itu ada brand audit, di audit gitu. Nah, Hmm. gue lagi bikin ini nih, apa, bikin kolaborasi sama teman-teman programming, brand audit digital. Itu salah satu yang bentuk saintifiknya tuh. Hmm. Ya, brand audit secara manual bisa dilakukan. Interview, ada kuesioner segala macam. Itu kan yang konvensional kita riset selama ini kan gitu. Nah, itu sisi science. Hmm. Brand ada saintifiknya juga ada. Filsafat brand ada 6 aliran filsafat brand, jangan salah loh. Oh ya, banyak sekali ya. Aduh. Iya, Iya. ya, ya gue baru 20 tahun ya belajar brand ya, dan nggak pernah Iya, habis gitu sampai hari ini juga. Itu ada 6 aliran filsafat brand, ada school gitu of ya. thought-nya gitu loh. Wah, kayak Rocky Gerung dong ya. Iya gitu. Filsafat. Yang ngomongin filsafat nggak cuman si gerung-gerung, di brand udah ada juga gitu loh. Aduh ya. Kalau di Iya, brand. marketing itu ada 12 aliran marketing malah. Hmm. Yang kebanyakan brand itu ada enam filsafat kan. Itu ternyata luas sekali ya. Luas. Nah Ini itu kan sisi science ya. ceritanya. Hmm. Nah pada waktu praktek, nah itu sisi art itu Pak. Hmm. Artnya itu. Pada Ya, waktu kita aplikasi branding itu nggak bisa kaku, harus lentur tuh. betul. Gitu. Segitu ya. Ya, kalau sekedar artnya seperti kalau di dunia perbankan ya, Mm, ada bisnis tabungan atau macam-macam tuh. Begitu kartu mm, kredit ya. Ada mm. kartu kredit, ada gold, ada apa? Ya, eh, Silver, ada platinum ya macam-macam kan. segala macam. Kemudian juga ada tabungan semacam tabungan eksekutif, tabungan apalah. Mm. Karena skema pasar berbeda sehingga Prioritas tuh namanya biasanya prioritas ya kan. ya Mm, prioritas. Walaupun mm. nama si bank itu tetap tercantum di situ, cuma Yap. dengan tambah gitu ya. Nah itu branded house tuh tadi tuh. House ya, Dia begitu kan alirannya misalnya branded house. di asuransi juga bisa begitu, bro ya. Di Bisa. asuransi mungkin kayak tadi Bumi Putra apa gitu ya, Yes. sehingga kayaknya kekinian dan kayaknya Mm-mm. lebih lebih tertanam brand baru dan modern gitu ya, Yes. kombinasi tadi Bisa, gitu bisa bro. banget. Bumi Putra bisa ibaratnya mengeluarkan sub brand yang masih menggunakan nama induknya. Hmm. Ya kan Bumi Putra apa, Prudensial apa, yang lagi pada kacau-kacau nih ya gitu ya. Ya, Iya. yang paling repot begini nih. Once brand itu bermasalah, itu ongkos Hmm. recovery-nya mahal, Bos. Hmm. Tadi sebab nilai ya, Itu sebab nilai sinila. sepitik rusak susu sekampung-kampung, Bos. Iya, karena sinila itu. Gawat loh. Iya kan? Iya, Itu mahal. recovery-nya mahal loh dan itu bertahap, harus Hmm. waktu lagi, harus konsisten. Hmm. Duh, capek punya gitu. Jadi ngurusin brand tuh nggak bisa bercanda sebenarnya Hmm. Tadi gitu. karena ada nilai filosofi dan juga ada nilai artnya itu ya, itu ya. Mm-mm. Iya, sampai pun suatu bentuk brand ya logonya itu kan Mm. tidak sembarangan buat itu ya. Yes. Ya, berarti ada nilai Betul. artnya dan nilai filosofi tadi ya, yang mencerminkan budaya suatu perusahaan atau suatu Mm-mm. industri atau suatu produk terhadap lambang dari logo tersebut ya, anti Yes. brandnya. Logo itu kan masuk dalam bagian akhir Hmm. gitu. Jadi ini gua lagi mau bantu ada satu company, dia mau bikin brand baru nih Hmm. ya. Terus kita ketemu teman desainer, ya orang desainer, orang grafis. Oh ya nanti kita bikin manual grafisnya gitu. Gue bilang manual grafis itu penting, tapi itu terakhir gitu. Jadi bikin brand brand guideline atau brand book itu bukan ngomongin grafis saja gitu loh. Itu malah bagian terakhir. Bagian awalnya itu identity, Pak. The meaning Wih, of the brand, the identity anjir. gitu. Jadi brand brand apa brand guideline itu, buku panduan brand itu dipelajari di 2 sekolah sebenarnya. Hmm. Sekolah desain, ya udah mulai mulai makin pusing loh ya kan. Sekolah Iya, desain desain. sama sekolah manajemen atau business school
gitu. Iya. Jadi brand tuh nggak sepotong-potong. Lu kan kita harus ngeliatnya secara keseluruhan ya gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi di School of Design itu dipelajari bikin brand secara grafis, visual, Oke. visual Grafis. identity kan, Visual betul. ya kan. Nah Pak Amri nih Ya. kan kelihatan nih mukanya kayak begini nih, potongan zaman kolonial nih. Ini kan identity secara visual ya kan. Sehingga lama-lama lihat lama-lama saya itu Iya. kalau kayak gini. Nah, Nah, LKBH timbangan sama anak Amri ya. nah Itu ini visual gue begini. Tapi iya kan bisa. kita punya roh, punya pikiran, Hmm. punya gaya. Nah itu Betul. roh si brand itu yang bikin siapa? Hmm. Ya orang School of Management, orang sekolah manajemen atau orang sekolah bisnis, sekolah bisnis gitu. Betul. Betul. Jadi kalau mau ngambil brand sampai level doktoral pun ya di School of Management, di sekolah manajemen atau sekolah bisnis, ya itu sampai ke situ Pak, gitu. Oh, saya sangka sederhana saja gitu. Ternyata ada nilai filosofisnya, nilai artnya, dan Uh, nilai macam-macam lah tadi ya. Waktu gue sekolah yang kayak begituan tuh, kan gue 4 tahun tuh sekolah yang kayak begituan ya, itu Hmm, baca paper brand aja sampai muntah-muntah. iya. Itu, Gitu. bro, kalau identitinya itu Hmm. identiti produknya atau identiti Hmm. perusahaan atau identiti apa Nah, bro? Yang itu nih. gue share ya, gue share screen boleh ya? Sebentar Silakan coba saya kasih ini lo, dulu. lo kasih izin dulu, kasih izin dulu. Saya rubah dulu. Background sound lo rame juga ya. Dakduk dakduk. Jazz Iya jazz. nih, Jeng lagi jeng 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 anak-anak jazz. sedang latihan kosidahna apa tuh. Ditambah anak-anak baru pulang dari tadi dari Hmm. asrama, jadi di lantai 2 tiga. Gak apa lah, Nggak terus apa-apa suara kita namanya masih juga jelas lah ya. anak-anak santai. Yang penting kan suara kita ke recordnya bagus kok. Oke, Penting. silakan bro. Oke, gue share screen ya izin ya. Oke. Eh, Bisa kelihatan nggak Pak Bro? Belum keluar. Nah Belum sudah. Pak. Oke. Oke. Nah, ini kan ada brand identity versus brand image, ya kan? Betul. Nah, brand identity what you want to be perceived. Lu Oh. pengen dipersepsi seperti apa? Hmm. Sementara brand image itu adalah bagaimana orang mempersepsikan diri lu. Hmm. Dan itu selalu yang terjadi yang namanya perception gap Oke. gitu. Nah, Hmm. identity itu harus clear. Identity itu. Ya, sesederhana ibaratnya what are you? Ka- Kamu tuh apa sih? Hmm. Coca-Cola tuh apa sih? Oh, Coca-Cola minuman. Minuman Hmm. apa? Karbonasi ya gitu. Carbonated drink gitu. Hmm. Teh pucuk, oh ya, teh pucuk minuman. Minuman apa? Karbonasi enggak. Teh dalam kemasan. Hmm. Iya kan? Sony itu apa? Oh, Sony banyak nih. Oh, tapi elektronik, ya kan? That's the identity loh, Pak. Nah, Hmm. identity itu punya limit, nggak bisa ditarik kejauhan tuh, nggak Hmm. bisa. Ya. Ya, Coca-Cola besok sore dia bikin baju, agak repot tuh. Parfum apa nih? Parfum Coca-Cola. Oh, wangi sarsaparilla atau apa nih gitu. Iya kan? Ya. Nggak akan Identity. Oke. Bro, identity. sorry, bentar. Identity kalau tadi kita balik ke dunia industri asuransi, identitinya itu perusahaan asuransi. Ya, Biasanya asuransi itu suatu perlindungan. Sehingga yes. digambarkan sebuah payung. Hmm. Apa itu? Identity artinya Either melindungi perlindungan, gitu. either ojek payung. Oh ya, bukan ojek payung, salah. Gitu ya. Karena identity perasuransi adalah untuk memberikan suatu pelindungan, protection, Ya. ya, gitu. Hmm. Sehingga gitu. Nah, bagaimana bro? Masukan, artinya apa perusahaan asuransi harus harus begitu gitu? Identitinya sebuah logo sebuah payung atau identitinya bagaimana ya? Menggambarkan Enggak juga, itu gua langsung aja gua bilang enggak juga, enggak enggak harus. juga ya? Apalagi untuk segmen yang kekinian, Hmm. ya kan?
kan generasi boomers, kolonial itu kan ya top-topnya 20 tahun lagi paling. Gitu. Iya nggak? Belak-belakan aja lah. Ya, banyak-banyak deh lo deket-deket surga ya kan gitu ya kan. Nah, perusahaan itu kan dia berpikirnya akan bertahan selama mungkin yang mereka bisa dong. Ya nggak? Iya, betul. Betul. Gue nggak bilang abadi ya, tapi mereka akan berusaha untuk bertahan selama mungkin yang mereka mampu. Sementara Ya. segmennya kan bergerak terus tuh Pak. Hmm. Boleh nggak ibaratnya kita nih bikin logo, bikin nama yang mengikuti generasi hari ini, konsumen kita hari ini? Boleh, Hmm. boleh, Ya. Tapi boleh. yang tadi identity dari perusahaan atau merek itu atau barang itu tetap harus tergambar di situ, itu ya, bro. Yes, nah, ada beberapa terobosan. Salah satu yang gue lihat di insurance tuh FWD tuh, gambar orang lari, nggak pakai payung tuh, kagak ada ojek payungnya, enggak. Ya. Justru sekarang nih, gua tantang nih ya, kita tantang nih perusahaan asuransi, bisa nggak lo membuat diri lo relevan hari ini dengan target market lo yang sekarang dan yang akan datang. Yang sekarang tuh siapa? X, milenial dan ya X dan milenial kan gitu. Yang mendatang tuh siapa? Ya Gen Z tuh gitu loh. Nah, itu perlu gitu. Nah, kan seleranya yang sekarang dengan yang kemarin kan bisa jadi beda banget tuh, ya. Dari mulai lagu, warna, shape. Shape itu salah satu elemennya brand loh. Shape tuh bentuk ya, shape gitu loh. Nah, jadi eh, boleh-boleh aja kok dan malah bakalan seru kalau perusahaan asuransi dia bikin logo-logo baru ya, bikin identity baru yang lebih fresh, yang lebih down to earth, lebih kekinian, lebih relate dengan dia punya market gitu loh. Oke, arti gini bro, kalau kita lihat tadi kondisi 2023 Hmm, dikatakan runtuhnya perusahaan asuransi, arti nama asuransi kan karena gara-gara si nilai itu, ya sekampung jadi rusak gitu. banget. Iya, arti kalau si nilai itu bisa tanggung jawab ya, artinya dengan jangan nama nilai lagi, Mm-mm. itu namanya perusahaan apa ya, pelindungan Ya, atau jangan pakai nama asuransi gitu, proteksi. ya proteksi gitu kan. Ya, industri Uh, proteksi jiwa Betul. atau apa gitu. Iya, ini Betul. kan nama Nanti si nama Nila udah rusak kampungnya yang gitu. kita ganti kan. Nama Betul, kampungnya nih gitu. Baru nanti mm, nama perusahaannya dan produknya gitu loh. betul, gitu. Mm-mm. Jadi sinilah kita ganti, kamu kita ganti gitu ya. Walaupun nanti perusahaannya tetap ya memang melayani asuransi gitu, cuma nama asuransinya nama itu nih kamu tidak harus ganti. Nah, Bikin ini di slide nih kan gitu ada ya. yang namanya company level, ada kategori level nih. Hmm. Nah, tadi si asuransi kita ganti dengan proteksi. Contoh ya, ini contoh. Ya kan berarti di sininya nih kita rubah. Turun ke bawah ya di sini. Jadi brand itu ada levelingnya nih, Pak. Hmm. Mulai dari level individu, produk, company, kategori, industri, nasional, region, global. Yeah. Banyak ya. Nah, ini per level aja nih satu sekolah sendiri, Bos. Aduh, berat Udah berat. mulai pusing ya? Iya berat ini. Iya. Ini Oh ini bisa satu bisa. semester sendiri nih. Aduh, berat. Iya, nah tapi poin pentingnya kan sederhananya brand itu ada tingkatan loh. Gitu. Mulai dari level individu, produk, company, kategori ya tadi tuh. Industri asuransi kan kategori tuh ya. Ya, kategori atau industri itu. Atau kategori produk. Kategori produk apa tuh? Contoh paling gampang sabun. Sabun mandi versus sabun cuci, pasta gigi, ya kan gitu loh dan seterusnya. Itu kategori produk tuh. Minuman, minuman apa tuh? Minuman nanti ada pohon kategorinya lagi tuh. Nah, di setiap kategori mereka itu kan sekumpulan brand-brand tuh. Ya kan? Pasta gigi ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada Sensodyne, gitu, ada Iya. Amrinden, ya kan? Apalah ya kan gitu loh. Ya Iya. pokoknya yang gitu. Nah, Ya. asuransi kategorinya bisa ditwist, diganti. Hmm. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman franchise tuh. Hmm. Franchise Ya. kan rusak tuh kemarin namanya. Ya. Akhirnya sekarang ganti pakai kemitraan. Oh iya.
Iya kan? Gitu. Soalnya gitu. Masih ingat gak lo pameran franchise di mana-mana waktu itu? Ya, down Kacau naik semua down betul isinya. ya. Sorry ya kacau, sorry. Iya, Tapi faktanya di media ya lo fakta, iya. ya, Jadi ya sekarang kan? ganti nama kemitraan. Kemitraan gitu. Ya, artinya lebih Nah, pada kalau ini lo ganti nama, cara lo kerja asuransi juga harus dirubah. ya jadi proteksi. Misalkan ya, Betul. Ayo. ya walaupun memang secara itu sama, cuma namanya diganti jadi Mm-mm. profesi misalkan ya. Gitu. Eh, ya ada jiwa, profesi jiwa, ada kesehatan, ada kendaraan sebagainya kan. Jadi profesi orang tidak lagi ini Mm. dengan asuransi gitu. Yang mana Iya. namanya karena gara-gara sinila, Nah, itu. ya si Sinilah anak kampung mana sih itu kurang ajar emang. bahkan Nila harus tanggung jawab itu, ganti nama gitu kan. Tanggung jawab tuh Sinila tuh. Terus ganti nama tuh Sinila tuh. Kurang ajar tuh dia tuh ya. Betul. Rusak susus kampung-kampung tuh Sinila. Ya, kalau dilihat dunia makanan, ya. Tadi Nah, nih anak saya benar pulang, Bi, mampir dulu Bi ke apa? Ya ini ya. hmm, Ngapain? Ada mie baru. Wah, ya Pak. Saya hampir tadi. Ternyata eh, Indomie keluarkan oke. produk baru tuh yang rasa keju macam-macam itu. Anak-anak Hmm, hmm, milenial lah. Ya, iya. baru dimasak dimakan sama uminya nih. Umi nggak Hmm. suka. Wah, enggak. Karena kan kolonial gitu ya. Saya juga nggak kolonial. Karena mie ini Kolonial mah rasanya kasih aja tuh yang rasa-rasa singkong. Nah, udah cocok dah. rasa milenial, rasa keju, rasa macam-macam lah. Iya, iya. Itu. Ya, kalau kita lihat gitu kan namanya tetap mie ya, cuma Ya. jenisnya macam-macam tuh. Mm-mm. Mereka mas seperti katakan apa brand bukan kumpulan kumpulan brand gitu ini di sini. Mm-mm. Artinya Mm-mm. dengan satu mie saja tadi Indomie itu ada Indomie soto, Indomie rendang, Indomie Ya, macam-macam kan. Ada tadi Indomie aduh rasa macam-macam. Nusantara tuh. Nah, waktu pertama kali Indomie meluncing rasa Nusantara, gua waktu itu diminta sama Ibu Eva Rianti Yusuf, CEO-nya, untuk bantu riset eh, Indofood pada waktu itu. Gue Hmm. riset pegang Bandung waktu itu, Pak. Hmm. Hmm. Asli gue turun ke lapangan. Hmm. Itu zaman gue masih kuliah S1 di Bandung kan gitu loh, di Ya, Fakultas artinya, Ekonomi. hmm. Mm-mm. Artinya itu Gitu. mau komparasi mereka atau memang bukan brand mereka tambahan brand dari Indomie satu satu Indomie tambahan tadi ya kayak apa Nah, tahu ya tadi in house apa sih house house brand eh, branded brand in house, house. bukan house of brand. Kalau house of brand itu Unilever tuh contohnya. Hmm. Nestle itu house of brand. Kalau yang ini branded house. Ya, branded house itu pokoknya nama ibunya tuh dibawa terus lah, nama induknya lah gitu. Ya, Mm-mm. kalau tadi istilah ganti kalau asuransi kita ganti jadi proteksi. Boleh, bagus. Ya, artinya proteksi apa nanti tambah-tambahan Proteksi jiwa, ya tinggal proteksi tambahan-tambahan dulu ya. mobil, proteksi Mm-mm. rumah, Betul. gitu loh. Ini harus dirapihin dari ujungnya nih, Mm-mm. dari Gitu. industrinya nih gitu. Karena ya sinila emang kurang ajar gitu loh ya. Jadi Iya, sini lah. lagi-lagi salah sinila nih kan. Iya, padahal cuma 8 nila tuh. Iya makanya gitu loh. Ini geng Nila Ya ini kan? nih kacau nih geng Sinilah Nila. anaknya Bumi Putra, sinilah anaknya Diosraya, Iya sinilah gitu. anaknya Wana Arta, sinilah Betul. anaknya itu kan. Nah, Iya. ini kan yang meledak-meledak nih, Pak. Tapi Hmm. yang banyak kejadian yang tidak meledak itu juga banyak, Pak. Yang maksudnya yang unpublished gitu, ya. Nah, ini gue mengundang nih, mudah-mudahan lewat podcast ini ya, kita bisa mengundang teman-teman industri asuransi. Ayo kita bikin riset konsumen asuransi hari ini. Bagaimana persepsi mereka, kepercayaan mereka terhadap industri asuransi. Baik itu produknya, perusahaannya, agennya, sistemnya, klaimnya, ya. 7 dari 10 orang yang punya asuransi yang gue tanya, lu pernah punya masalah nggak? Punya. Ngapa? Itu riset yang gue lakukan sendiri. 7 dari 10 orang yang punya polis, dia punya masalah dengan Hmm. produk asuransi yang dia beli. Hmm. Sehingga masalahnya tadi diidentifikasi, ditindaklanjuti untuk Nah, perbaikan si perusahaan itu ya, itu. untuk masalah itu harusnya. Ya, yang lalu juga gitu kepada mahasiswa saya tugaskan untuk uh, di antar masyarakat.
tingkat karyawan, ibu rumah tangga, Hmm. pelajar, termasuk mahasiswa, saya bilang, mereka kenal nggak perusahaan asuransi apa tuh asuransi pertama. Kedua, perusahaan asuransi apa sih yang mereka kenal gitu ya. Hmm. Nah, ketika lebih dalam lagi, Hmm. tahu nggak perusahaan asuransi syariah gitu. Hmm. Apa jawaban mereka? Hampir orang nggak kenal itu asuransi itu apa gitu ya. Kecuali memang Selamat segmen datang. tertentu tuh mereka kenal asuransi. Kita bilang tadi mereka apa? Mereka waktu itu boleh sebut nggak ada? Ada merek tertentu. Nggak apa-apa. Loh ini kan kita kan diskusi keilmuan, boleh Ya, bebas. ya waktu itu mereka sebutan asuransi Manulife. Hmm. Ya. Kemudian mereka sebut asuransi AXA. Hmm. Ya, Hmm. mereka kenal tuh gitu Hmm. yang apa ya, yang konvensionalnya ya. Kalau Hmm. syariahnya Hmm. Hmm. mereka kenal takaful ya, Oke, dan takaful asuransi ya. apa satu Hmm. lagi ya mereka kenal gitu ya. Perusahaan asuransi lain mereka nggak Hmm. kenal gitu ya. Apalagi kalau ditanya apa beda asuransi ada konvensional, udah buyar semua kenal ya karena Nah, itu ternyata penetrasi aja itu untuk pengenalan ke masyarakat hmm. dari nama industri tadi yang pokoknya itu ya, Ya, mereka nggak bisa kenal apalagi kalau dimasukkan nama brandnya gitu ya, ya, mereknya, betul. mereka hanya kenal ya beberapa aja gitu nggak disebutkan. Ya. Gimana tuh Pak Urban? Nah, makanya, wahai direktur marketing perusahaan asuransi yang Anda tidak dikenal, percayalah, jangan GR. Ya, produk lo itu belum dikenal banyak, bos. Ya. Lo jangan kelamaan di dalam ruangan ber-AC, Hmm. di balik pangkat direktur lo. Jangan. Produk lo faktanya, ini riset kecilnya mahasiswanya Pak Amrin aja yang menunjukkan produk lo tidak dikenal. Terus lo mau diam aja gitu. Gimana? Hmm. Ya lo harus do something dong. Lo harus melakukan brand activity, brand communication gitu ya. Brand communication. Macam-macam tuh. Ah, ini panjang nih sesi sendiri nih bicara brand communication gitu loh. Jadi eh, secara industri si asuransi baik itu general maupun life ya mereka ya ini harus diperbaiki industrinya. Baru nanti di dalam industri ini kan ada kategori-kategori lagi nih, ya kan? Yang jiwa-jiwa itu ada yang syariah, ada yang konvensional. Yang general gue nggak tahu nih, ya, ada versi syariahnya juga yang general, asuransi general. Ada atau nggak nih Pak Amrin? Nanya ke gue. Asuransi general yang syariah ada ya mungkin ya gitu. Ada Ada yang gitu ada. ya. Nah, jadi Ya. kan secara garis besar kan ada yang syariah, ada yang konvensional. Nanti ada turunannya semuanya sama tuh sebenarnya. Turunan Hmm. produknya kan gitu loh. Nah, eh, banyak konsumen dan potensial customer yang belum kenal gitu loh. Dan ini kan masalah. Iya, ini penelitian saya lakukan 2 tahun lalu Pak Arwet. Ya, Nah, iya. tahun Yuk lalu. kita bikin tahun ini Ya, tahun ini kita akan dengan skop coba lebih lagi. besar. Betul, betul. Mereka kan cuma wilayah DKI saja. Hmm. DKI, kemudian kategorinya tadi karyawan, Hmm. ibu rumah tangga, dan Ya. mahasiswa. Ya, Hmm. belum masuk lagi luas lagi. Itu Hmm. hasilnya seperti itu. Ya, Hmm. Orang ini seperti kita semakin menarik nih ya. Begitu pentingnya sebuah brand ya. Ya Ya. tadi ada artnya, ada identitinya, ada macam-macam ya, filosofinya banyak sekali. Seperti kita perlu lagi jadwalkan nih pertemuan kita ya untuk minggu depan ya. Dengan lebih mendalam lagi, kita lebih Ya. fokus lagi, Hmm. mungkin kita fokuskan ke industri asuransi lah ya. Itu Yes, boleh, ya kita boleh, boleh. fokuskan jadi gimana. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa Hmm. launching lagi, kita bisa Hmm. podcast lagi, Pak. Ya, Mas Bro, Sure, gimana Mas Bro? Bisa pasti, ya? pasti, pasti, pasti. Nah, jadi Ah, gua akan bawa konsep atau teori brand yang nanti Pak Amrin akan apa akan coba kita tarik sama-sama di industri asuransi. Ya kan gitu. Jadi brand itu sendiri kan milik semua industri, ya, milik semua orang, bahkan personal branding atau I brand kita nyebutnya, hmm, ya. Itu kan buat individu nih, yang pilkada, pilpres segala macam itu kan mereka pakai konsep personal branding tuh, ya sebenarnya. kan? Ya kan personal branding. Nah, jadi Hmm, brand ini mau dibahas di asuransi enak, dibahas di politik juga cakep, mobil, apa aja semua kategori, ya pasti ada brandingnya. Oke.
Ya, Hmm. artinya dengan tahun 2023 nih katakan tadi tahun belum punya asuransi, artinya Hmm. perlu ada satu branding lagi. Banget. Asuransi itu seperti apa gitu ya, sehingga Yes. masyarakat tidak trauma terhadap gara-gara si Nila tadi nih, kurang ajar Nah, ya. inilah. Iya, si Nila, sehingga rusak sekampung itu. Ya, nah kampungnya harus diperbaiki nih. Yes. Biar si Nilanya itu kurang ajar sama si Nila itu kan. Ya Betul. mungkin ganti protection ya atau ganti nama nama lain, Mm, mm. tetapi ruhnya identitinya tetap asuransi. Nah, oke. Eh, Nah, melalui kan? podcast ini kan versi perdana kita. Kita Hmm, bawa pesan nih, kalau gue boleh izin, Pak ya. Jadi ada himbauan, ada ajakan gitu ya kepada para pelaku atau perusahaan di industri ini untuk memperbaiki industrinya dulu nih. Secara oke. branding kita bicara ya, Hmm, secara branding nih gitu loh. Jadi, ayo boleh kok gitu ya. Jangan kaku, lemesin aja gitu. Ntar lama-lama terbiasa kok, ya hmm. kan gitu. Ya, ya kan gitu. Jadi Anda para pelaku di industri asuransi, ya boleh kok luwes gitu loh. Ya jangan kebanyakan kaku-kakunya gitu loh. Ya kan. Dan ini harus dirapihin, harus kesepakatan bersama nih, kesepakatan bersama. Kalau enggak ya industrinya ya begitu, stuck, stuck in the middle. Hmm. Ya, iya, bro. Sayang kan? Betul, sayang. Sementara itu sebuah kebutuhan, makin ke sini kan resiko hidup kan lebih tinggi, Pak. Ya, iya. Ya Ya kalau kan? kita Lo parkir motor lupa dikunci aja selesai, gila. dikunci aja hilang, apalagi lo lupa kunci stang. Iya. Ini seperti yang baru Resikonya terjadi, makin Mas Bro. Rumah saya Mm-mm. di Depok sama saya pagar hilang, Bro. Ah, pagernya, Masya Pagar Allah. hilang aja. Iya, pintu gerbang besi hilang dua-dua rumah. Ya, tiga pintu pagar hilang. Lah, lo cari deh di toko Madura terdekat ya, pasti ada tuh ketemu tuh. Iya, iya, pagar itu kan saya nggak asuransiin bro itu ya. Wah, Betapa ini pentingnya lucu sih. asuransi itu ya, Iya protection loh, terhadap itu ya. Ini iya baru loh. terjadi yang jaga rumah saya lapor, Pak Amrin, pagarnya hilang Pak. Ya Allah ya. Ternyata pagar pun ada perlu ada asuransinya. Oh, ya kan. Makin ke sini kan risiko makin naik, Iya, ada ya semakin kan. naik. Risiko tuh makin bertambah loh. Karena Hmm. kompleksitas kehidupan kan naik, Benar. populasi bertambah. Sehingga by nature itu menciptakan risiko yang bertambah. Hmm. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, orang Benar. makin lama memang harus buta asuransi, nggak bisa nolak Ya. gitu. Nah, tapi para pelakunya, para perusahaannya, para agennya, Anda harus jujur gitu loh. Jangan kebanyakan tipu-tipu, capek gue ngadepinnya. Ya kan, sehingga konsumen itu Betul. jadi distrust gitu. Pegel kan ngadepin orang, wah bersilat lidah, oh body jago deh pokoknya tipu-tipunya gitu. Mulai dari tampilan yang sangat lugu, yang sangat rohaniawan, yang sangat cantik, sangat tampan, apapun, tapi ujungnya nipu, ya karena kita buktinya korbannya banyak gitu loh, gitu. Ya kan? Nah, ini PR bersama. Yuk kita rapihin. Kita bikin riset dulu nih. Hari ini seberapa besar sih orang percaya tentang asuransi? Kalau secara digital, gue lagi bikin engine-nya nih, Pak. Wah, menarik tuh bro. Ya, Bisa kita lakukan, Pak. siap. Secara Ya, digital, risetnya betul. bisa. Tapi Ya, kalau konvensional tetap perlu kombinasi lah. siap. Ya, insya Allah ya teman-teman di industri asuransi selalu siap ya. Ya, kita coba bangun kembali industri kita. Tadi gara-gara sinilah, Ya, yuk kita perbaikin sinilah ya. Kita bikin gitu. Ini menarik. Ya, sangat sayang, Bro, Mas Bro. Waktu kita nih iya, terbatas, Mas Bro. iya Ya, betul. Oke, oke. sepertinya kita harus Sisain jadwalkan buat lagi untuk nanti. minggu depan. Jangan dihabisin sekarang. Sisain buat sesi selanjutnya. Ya, Oke. Diharapkan nanti kita lebih fokus ke asuransi ya. Kemudian teman-teman di ya, asuransi boleh ya kalau saya usulkan via WA ataupun nanti ya. chatting ya kita kirim Teman-teman kalau ada diskusikan. ide minta dibahas apa, monggo silakan. Hmm. Tinggal tulis di komennya atau DM ke Pak Amrin atau ke apa tuh, lu punya grup apapun lah. Ya kalau punya ide bahas ini dong. Ya kita fokus di branding dulu sementara ini Pak ya. Ya, Gitu. branding dulu. Branding aja tuh ya lu panjang tuh, banyak banget yang bisa dibahas kan gitu. Ya, kemudian nanti kita
progres kita bermanfaat bagi teman-teman khususnya di dunia Sure, amin. asuransi yang memperbaiki rumah kita, ya rumah asuransi, kampung kita tadi, kampung asuransi ya, entah gimana, sinilah harus bertanggung jawab ya. Iya, harus Kita bahas bertanggung jawab deh. minggu besok ya. Siap, Gimana sinilah harus bertanggung jawab teman. Ya Mas Bro, terima kasih sip. waktunya nih ya. Ya, Sukses Mas Bro. Ya, sama-sama. thank you. Thank you ya. Ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Sip.